Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferizal Ramadan dengan NIM 230301520. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Open System Interconnection atau bisa disebut dengan OSI, Seven Layer Model. Apa itu OSI? OSI singkatan dari Open System Interconnection adalah model referensi yang menggambarkan bagaimana informasi dari aplikasi perangkat lunak di satu komputer bergerak melalui media fisik ke aplikasi perangkat lunak di komputer lain. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau bisa disebut dengan ISO pada tahun 1984 dan sekarang dianggap sebagai model arsitektur untuk komunikasi antar komputer. OSI membagi seluruh tugas menjadi 17 yang lebih kecil agar mudah dikelola. Ketujuh tugas tersebut diperankan oleh 7 lapisan layer, sehingga masing-masing lapisan akan bertanggung jawab pada satu tugas tertentu dengan tetap menjalin komunikasi dengan lapisan di atasnya dan di bawahnya. Setiap layer bersifat mandiri sehingga tugas yang diberikan ke setiap lapisan dapat dilakukan secara independen. Manfaat OSI layer model. Yang pertama, standarisasi komunikasi. Model OSI membantu dalam membuat standar komunikasi yang kemungkinan perangkat dan perangkat lunak yang berbeda untuk berinteraksi dan dengan mudah. Yang kedua, pemahaman struktur jaringan. Model OSI mempermudah pemahaman tentang bagaimana data bergerak dalam jaringan dan membaginya ke dalam lapisan-lapisan yang terpisah. Yang ketiga, pemahaman struktur jaringan. Ketika terjadi masalah dalam jaringan, model OSI membantu para administrator jaringan untuk lebih cepat mengidentifikasi lapisan mana yang bermasalah. Yang keempat, desain dan pengembangan jaringan. Model OSI membantu dalam perencanaan desain dan pengembangan jaringan. Dengan pemahaman yang kuat tentang setiap lapisan, para profesional dapat merancang jaringan yang efisien dan andal. Yang kelima, interoperabilitas. Model OSI mendorong perangkat dari berbagai vendor untuk berinteraksi dengan baik dalam jaringan yang sama, meningkatkan interoperabilitas. Karakteristik OSI model. Model OSI dibagi menjadi dua lapisan. Yang pertama lapisan atas. OSI model umumnya berhubungan dengan masalah terkait aplikasi dan hanya diimplementasikan dalam perangkat lunak. Nah, yang kedua, lapisan bawah. Model OSI menangani masalah transportasi data, data link layer, dan physical layer diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Lapisan-lapisan pada OSI model. OSI model terbagi atas 7 lapisan. Setiap lapisan dimiliki fungsi yang berbeda. Ketujuh lapisan tersebut diurutkan dari bawah ke atas sebagai berikut. Application layer. Di bagian paling atas dari lapisan OSI model, kita dapat menemukan application layer yang diimplementasikan oleh aplikasi jaringan. Aplikasi ini menghasilkan data yang harus ditransfer melalui jaringan. Lapisan ini juga berfungsi sebagai jendela bagi layanan aplikasi untuk mengakses jaringan dan untuk menampilkan informasi yang diterima pada pengguna. Bisa lihat saja di gambar yang tertera di layar ya. Terus ada presentation layer. Application layer diekstraksi di sini dan
manipulasi sesuai format yang diperlukan untuk dikirim melalui jaringan. Fungsi dari lapisan ini adalah translasi, misalnya ASCII ke ABCDIC. Terus yang kedua, enskripsi atau dekripsi. Enkripsi data menerjemahkan data ke dalam bentuk atau kode lain. Data transkripsi dikenal sebagai ciphertext, dan data yang dideskripsi dikenal sebagai teks biasa. Nilai kunci digunakan untuk mengenkripsi serta mendekripsi data. Terus yang ketiga ada kompresi, mengurangi jumlah bit yang perlu ditransmisikan pada jaringan. Session layer. Session layer bertanggung jawab untuk pembentukan koneksi, pemeliharaan sesi, autentikasi, dan juga memastikan keamanan. Fungsi dari lapisan ini adalah yang pertama mengelola dan mengontrol sesi komunikasi antar dua perangkat. Yang kedua, menyediakan metode untuk memulai, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi. Yang ketiga, dalam beberapa kasus memastikan pemulihan sesi setelah gangguan komunikasi. Selanjutnya ada transport layer. Pada layer transport ini bertugas satu, memecah data menjadi segmen data yang lebih kecil untuk pengiriman. Yang kedua, memastikan pengiriman data yang andal antara perangkat dengan mengelola koneksi end-to-end, mengontrol aliran data, dan mengatur ukuran jendela atau window size. Dua protokol transport. Yang ketiga, dua protokol transport yang umum adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau Unsur Datagram Protocol. Selanjutnya network layer. Network layer akan membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router. Selanjutnya ada data link layer. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control, address, atau MAC address. Yang pertama, mengelola aliran data antar dua perangkat yang terhubung langsung. Yang kedua, memastikan pengiriman data yang andal dengan 9320XX. Mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam pengiriman. Yang ketiga, menangani akses ke media fisik, menghindari tabrakan, collision, dan mengatur pengalamatan perangkat MAC address. Physical layer. Lapisan ini berisi informasi dalam bentuk bit dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit satuan dari satu node ke node berikutnya. Saat menerima data, lapisan ini akan menerima sinyal dan mengubahnya menjadi 0 dan 1, kemudian mengirimkannya ke data link layer yang bertugas
menyatukan kembali menjadi frame. Fungsi dari physical layer adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas lapisan fisik adalah mengelola perangkat keras fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data seperti kabel, konektor, dan perangkat fisik seperti switch dan hub. Yang kedua, mencakup pengiriman bit data melalui media fisik seperti pengaturan sinyal listrik atau optik, modulasi, dan demodulasi sinyal. Nah, berikut adalah ilustrasi proses aliran data. Nah, bisa dilihat dari gambarnya saja. Di destination ada 7 application, 6 presentation, 5 session, 4 transport, yang ketiga network, 3 network, 2 data link, 1 physical. Nah, yang ada di source, application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Nah, yang berikut adalah proses aliran data. Bisa dilihat di gambar. Selanjutnya ada TCP atau IP model dan OSI model. TCP atau IP model ini ada application layer, terus transport layer, internet layer, network access layer. Dan di OSI model ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Di sini ada transmisi data, bisa lihat di gambarnya, sama application, presentation, session, transport, network, data link, physical, dan physical. Penerapan OSI layer. Nah, berikut ini adalah penerapan OSI layer. Bisa lihat dari gambarnya saja. Terima kasih. Thank you very much telah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.